Halo semuanya, kita akan belajar tentang cross-axis alignment di episode Flutter Details kali ini. Oke, jadi apa itu cross-axis alignment? Jadi cross-axis alignment adalah sebuah properti mirip-mirip di sebelumnya, kayak main alignment, tapi di sini kegunaannya untuk mengatur posisi antara widget. Kalau sebelumnya keseluruhan widget, kalau sekarang cross-axis itu antara widget pada sebuah layout. Dan dalam hal ini, penggunaan atau pengaturannya ini mirip-mirip dengan text align. Jadi ada yang text align itu rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau yang kayak justify gitu, rata kiri dan kanan. Dan untuk penerapannya, kali ini kita akan implementasikan untuk column dan juga layout row. Di mana untuk implementasinya tergantung dari kondisi wrapper-nya, apakah kolom dan row ini harus pakai widget ukuran yang fix, yang fleksibel, yang kayak gimana gitu. Nah, di sini kita akan implementasi beberapa, ada dari body scaffold, container, sizebox, aspect ratio, expand. Kalau yang lainnya teman-teman bisa explore lagi. Kita akan mulai dari body scaffold. Nah, teman-teman silakan bikin satu buah page, kemudian langsung di body-nya tempelkan bikin layout column. Nah, berarti wrapper dari kolom adalah body dari scaffold. Yang mana di sini punya 3 child, yang warna biru, kuning, dan orange dengan ukurannya masing-masing, lebar 100 kali tinggi, jadi lebar kali tinggi di sini. Nah, di sini hasilnya untuk ukuran kolom ini gimana? Nah, untuk ukuran kolom lebarnya dia ngikutin ke lebar terpanjang dari children, itu di sini ada 300, berarti panjang atau lebar dari kolom sepanjang 300 pixel. Sedangkan untuk tingginya dia sama dengan tinggi dari screen bodinya. Nah, karena di sini kita isi cross axis-nya adalah start, maka dia akan rata kiri atau sama kiri. Jadi child pertama, child kedua, dan child ketiga akan diset rata di sebelah kiri, di ujung sebelah kiri dari kolom. Oke. Nah, kita akan coba implementasikan untuk tipe-tipe yang lainnya juga. Yang pertama ada start ini yang sebelumnya, yang uh, contoh dari kodenya langsung. Terus untuk yang kalau kita ganti jadi center, nah dia akan rata tengah. Posisi tengahnya, dia adalah posisi tengah dari lebar kolom. Karena lebar kolom itu maksimumnya sampai sini 300, ya berarti tengah-tengahnya itu adalah 150 pixel. Tengah-tengahnya, jadi nggak pas tengah di screen, tapi tengah-tengah dari kolomnya. Kemudian kalau kita set ke N, maka dia akan rata kanan. Jadi ada kiri, tengah, kanan. Jadi benar-benar mirip sama kayak text align. Nah, ada satu lagi tipe, di sini stretch. Kalau stretch itu dia dipaksa nge-expand selama ada ruang kosong yang tersisa. Karena di sebelah kanannya ada ruang kosong yang tersisa, maka dia akan di-expand maksimum. Sehingga akan merubah lebar dari kolom. Dan sekarang posisi lebar dari kolom adalah sama dengan lebar body scaffold. Seperti itu. Nah, sebetulnya properti dari klasisnya itu ada tambahan satu lagi yang namanya baseline. Nah, tapi untuk sekarang kita akan skip dulu. Karena penggunanya lebih fokus ke row dan text. Kita akan masuk ke row, tapi untuk tipe-tipe yang biasanya dulu. Di sini teman-teman tinggal ganti yang sebelumnya dari kolom menjadi row, kemudian cross axis-nya masih start. Nah, ukurannya kita pindahin. Lebarnya di sini dibalikan. 100 kali 100, 100 200, 100 300. Kalau di kolom itu dibalikan ya, ini posisi height sama width-nya. Hasilnya seperti ini. Untuk ukurannya, ukuran dari row, lebarnya itu sama dengan lebar dari body scaffold. Sedangkan untuk tingginya
tinggi dari maksimum kontainernya atau childnya, yaitu di sini 300 tingginya. Nah, karena posisinya start, kalau di row ya, dia rata ke atas. Kalau di kolom, proses start itu dia di rata kiri, sedangkan kalau di row, start itu di rata atas. Oke, kita implementasi untuk tipe-tipe yang lainnya juga. Ini start, rata atas. Untuk center, di middle ya, di tengah-tengah. Tengah-tengahnya adalah tengah-tengah dari row. Batas tinggi row adalah sampai sini, berarti tengah-tengahnya sampai sini aja. Terus untuk end seperti ini, batas maksimum dari ujung row paling bawahnya. Tapi ada satu lagi stretch. Nah, kalau stretch itu dimaksimumkan selama ada ruang yang tersisa, dia akan dijangkau. Selama masih bisa dijangkau ya, dia akan dimaksimumkan. Oke, nah sekarang implementasi untuk baseline. Gimana? Nah, di sini kita akan coba untuk yang teks dan juga layoutnya adalah layout row. Teman-teman silahkan bikin di body scaffold masih wrapper yang sama. Kita pakai row. Nah, di sini kita ganti caranya bukan kontainer tapi pakai teks. Di sini ada dua teks, teks 200 dan teks cm. Bedanya di sini ada warna dan juga ukurannya. Ukurannya di sini kalau yang 200 pixel, 100 pixel, kalau yang cm 50 pixel dan kalau yang tanpa baseline, di sini bedanya itu ada di property row-nya, ada text baseline dan cross axis alignment-nya dikasih baseline. Jadi kalau nggak pakai baseline ya nggak perlu gitu. Dan untuk penggunaan cross axis alignment baseline ini wajib harus menyertakan property text baseline. Jadi memang sepaket. Kalau enggak menyertakan text baseline, hanya cross axis baseline-nya saja akan terjadi runtime error. Seperti itu. Nah, gimana hasilnya dari yang menggunakan baseline dan tanpa baseline? Seperti ini. Jadi kalau pakai baseline, kan tadi ukurannya di sini 100 dan 50. Nah, kalau baseline, teman-teman perhatikan ke text decoration underline-nya. Di sini dia posisinya hampir rata ya. Bedanya itu karena ukuran font size-nya kegedean gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tanpa baseline, dia naik. Karena memang di sini dipengaruhi oleh kalau teks itu kan ada tingginya ya, ada height tekstilnya itu bukan kalau perhitungannya bukan murni pixel tapi ada kayak rasio atau apa gitu. Teman-teman bisa cek properti height di textile untuk detailnya. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau baseline itu di sedemikian rupa dia akan rata gitu si baseline teksnya di sini. Kalau teman-teman untuk mau perjelasnya bisa tambahkan decoration underline. Kalau yang tanpa dia akan naik ke atas. Jadi kayak tengah gitu. Jadi cross AC-nya itu kayak seolah-olah di center. Kalau yang tanpa baseline. Oke, next. Gimana untuk wrapper yang lainnya? Kontainer dan size box di sini behavior ukurannya sama, jadi kita akan pakai yang kontainer saja. Tapi kalau teman-teman nggak pakai warna, bisa cukup pakai size box. Oke, di sini implementasi kodenya. Ukuran fixnya di kontainer itu kita set 350 untuk lebar dan 500 untuk tinggi. Warnanya ungu dengan set 100. Jadi kayak opacity 0,1 gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat wilayah atau ukuran dari kontainernya yang ada warna ungu shade 100. Jadi untuk lebarnya di sini, maka lebar kolom itu ngikutin ke ukuran lebar kontainer. Untuk tingginya pun dia ngikutin ke tinggi dari kontainer. Dan karena kita set cross axisnya start, dia di rata kiri. Untuk tipe-tipe yang lainnya, ini untuk start, untuk center di tengah-tengah,
tengah-tengah kontainer ya, atau tengah-tengah kolom, kemudian di end, rata kanan, dan stretch di maksimum. Nah, di sini bedanya yang kalau body scaffold dengan yang dibungkus dulu pakai kontainer. Di kontainer kan kita udah set lebarnya itu di 350 kalau nggak salah. Nah, maka mentok di 350 untuk nge-scratch-nya, untuk nge-expand-nya. Di sini kan ada ruang yang tersisa tuh. Nah, dia di-expand maksimum, tapi ya cuma segini. Karena dibungkus pakai kontainer dengan ukuran fix lebarnya sekian. Jadi di luar kontainer, di luar warna ungu, di situ masih ada wilayah body scaffold warna putih. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa kondisi wrapper itu berpengaruh. Lanjut, kita coba untuk yang container row. Di sini ukurannya masih sama. Untuk ukuran dari masing-masing child, di sini kita bolak-balikan antara lebar dengan tinggi. Dan hasilnya seperti ini. Karena kita set cross axisnya start, maka dia rata atas seperti ini. Untuk ukurannya sama aja, nggak ada yang berbeda. Oke, untuk tipe-tipe yang lain juga, start rata atas, center rata tengah, end rata bawah. Jadi si chairnya itu di rata bawah, benar-benar lurus gitu. Terus kalau di stretch maksimum tingginya di sini kalau di row. Kalau di kolom di expand-nya itu ke lebar, kalau di row dimaksimumkannya itu atau di stretch-nya itu ke secara vertikal, atas ke bawah kayak gitu. Oke, next aspek rasio. Di sini untuk memperjelas wilayah aspek rasio kita nggak pakai warna ya. Jadi kita akan bungkus lagi kolom. Kemudian sebagai pemisah ujung dari aspek rasionya, di bawah aspek rasio, kita tambahkan kontainer. Sehingga hasilnya seperti ini. Untuk nilai aspek rasionya 1,2. Dan wilayah putih di atas ini adalah wilayah aspek rasio. Dan untuk wilayah kolom ngikutin ke wilayah aspek rasionya. Karena rata kiri, dikarenakan kita pilih yang cross axis start. Untuk tipe yang lainnya, ini start, ini center, ini end, rata kanan, dan ini stretch. Lanjut ke bagian row. Teman-teman bolak-balikan lagi untuk width sama height-nya. Untuk tipe yang lainnya, ini start, center, end, dan ini tampilan untuk yang stretch. Aspek rasio sudah, kita coba untuk yang expanded. Penggunanya mirip-mirip dengan yang ada di aspek rasio. Cuma kita pindahin yang kontainer di bawah menjadi di atas, expanded kita pindahin ke bawah. Hasilnya seperti ini. Untuk ukurannya, nah, kalau untuk ukuran lebar dari kolom atau lebar dari expanded, expanded itu ukurannya sebetulnya ngikutin ke child-nya. Child dari expanded adalah kolom. Nah, untuk nentuin lebar dari kolom, lihat ke maksimum dari laddernya. Maksimumnya adalah 300 lebarnya. Berarti di sini lebar dari kolom 300 atau lebar dari expanded 300. Tapi untuk tinggi, kalau expand ini dibungkus di dalam kolom, berarti tingginya itu yang menjadi fleksibel. Tingginya itu dia ngikutin ke ruang yang tersisa. Kolom, di sini kan ada kontainer 150. Artinya, 150 dari tinggi scaffold diambil oleh kontainer sink dan sisa tinggi ruang yang tersisa dari scaffold, dari body scaffold akan diambil oleh expanded. Seperti ini. Dan dia akan menjadi tinggi dari kolomnya juga. Karena konstansi start, berarti dia rata kiri maksimum di sebelah sini. Jadi nggak mepet ya. Di sini dipengaruhi oleh um, wilayah lebarnya. Karena lebarnya sampai segini aja. Gitu. Cek juga untuk tipe yang lainnya. Start, center, kemudian end, dan stretch. Kalau stretch, dia akan dipaksa karena masih ada ruangan tersisa di kiri dan di kanannya.
maksimum. Lanjut untuk expanded row-nya. Untuk row, di sini teman-teman ganti bentuk bodinya, kita ganti jadi row, jadi dia akan ke samping full, gitu. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk size box yang hijau kontennya sebelah kiri, dan ruang yang tersisa ke sebelah kanan akan diambil oleh expanded. Untuk yang di paling bawah, ini benar-benar kosong ya. Untuk perbedaan tipe-tipenya di sini, start rata atas, center rata tengah, dan end rata bawah maksimum di bawahnya sampai sini. Karena tinggi dari row sampai sini atau dari expandednya sampai sini gitu. Ngikutin ke tinggi maksimum dari childnya yaitu yang warna oranye. Nah, kalau scratch karena ada ruang tersisa di luar dan ini dapat dijangkau gitu. Jadi masih available untuk di-expand, maka dia akan di-stretch, maksimumkan untuk tinggi dari row-nya. Oke, expanded sudah, untuk yang lainnya teman-teman silakan bisa coba sendiri. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang kurang atau ada cara lain yang menurut teman-teman lebih baik? Silakan komen di bawah. Jika ada yang kurang paham juga, silakan komen di bawah. Oke, seperti itu aja mungkin terkait cross access alignment di Flutter. Sampai ketemu di next video.